Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Alfi SSOSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelas KPIF yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Fauzi dengan NIM 20171022263 dan Sairan Abdul Majid 20171022264 dan saya sendiri Sodikin NIM 20171022265. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami akan menyampaikan materi hadis yang berhubungan dengan radikalisme dan liberalisme. Memasuki slide yang kedua, yaitu radikalisme. Secara etimologis, radikal diambil dari bahasa Latin radix yang berarti akar, dan isme yang berarti gerakan. Dengan demikian, radikalisme secara etimologis berarti gerakan yang memiliki akar yang kuat. Dalam kamus bahasa Inggris, kata radikal bersinonim dengan fundamental, fanatik, revolusioner, ekstrim, dan menyeluruh. Kata radikalisme dimaknai sebagai doktrin atau praktek paham ekstrim. Untuk slide yang ketiga, ini faktor-faktor tumbuhnya radikalisme, yaitu yang pertama, kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, budaya permisif dari sebuah masyarakat. Yang ketiga, lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris. Kemudian slide yang keempat, ciri-ciri paham radikalisme, yaitu intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif, yaitu membedakan dari umat Islam umumnya. Dan revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian slide yang kelima, yaitu bahaya radikalisme. Di antaranya yaitu memakan banyak nyawa, meresahkan banyak umat, menimbulkan banyak kerusakan, menimbulkan kerugian ekonomi, menghilangkan rasa saling kasih sayang, menghancurkan rasa nasionalisme bangsa, meracuni pikiran anak bangsa, dan bahkan mencoreng nama baik Islam. Untuk slide keenam, cara mencegah radikalisme, yaitu diantaranya dengan memperkenalkan
dan memahami ilmu dengan benar. 2. Meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan. Dan yang keempat, aktif melaporkan radikalisme juga bentuk upaya pencegahan timbulnya paham dan gerakan-gerakan radikalisme. Kemudian untuk slide yang ketujuh, ini liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Slide yang ke-8, tujuan liberalisme. Liberalisme bertujuan untuk mendapatkan suatu masyarakat untuk sebuah kebebasan, dengan kebebasan berpikir bagi setiap orang, dengan menolak adanya pembatasan bagi setiap pemerintah dan agama. Kemudian slide yang ke-9, beberapa contoh hadis tentang radikalisme, di antaranya yaitu hadis larangan melampaui batas atau hulu atau radikal. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal huluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakum bil huluwi fid din." Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas atau hulu dalam beragama, sebab sungguh hulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Kemudian untuk slide ke-10 juga mengenai hadis larangan radikal. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar dan At-Tabrani tertulis berikut, yang artinya seseorang mengambil sandal orang lain dengan bercanda. Lalu hal itu dibicarakan kepada Nabi dan Nabi pun bersabda, "Jangan kalian membuat panik seorang muslim, sebab membuat panik seorang muslim adalah kezaliman yang besar." Kemudian untuk slide yang ke-11, ini juga dalil hadis tentang keharaman radikalisme. Dalam sebuah riwayat yang tertulis pada kitab Musnad Ahmad bin Hambal, tertulis yang artinya dari Abdurrahman bin Abi Laila berkata, suatu ketika sejumlah sahabat melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Ketika beristirahat, salah satu di antara mereka tertidur pulas, sedang beberapa sahabat yang lain masih terjaga. Kemudian mereka mengambil tombak seseorang yang tertidur itu dengan maksud menggodanya atau bercanda. Maka ketika yang tertidur itu bangun, paniklah ia karena tombaknya hilang. Kemudian sahabat-sahabat yang lain tertawa. Maka Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Para sahabat menjelaskan candaan tadi, lalu Nabi pun bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya." Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.